Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini ya Allah, dan mudahkanlah guru kami dalam menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya Allah. Cukup? Ya. Pagi hari ini, anak kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu pendapatan nasional. Dan hari ini kita akan membahas tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Salah satunya ada produk domestik bruto. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah produk yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ya. Jadi ini seringkali membuat bingung karena urutannya masih ada banyak. Nah, ini yang pertama seringkali membuat bingung. PDB itu yang mana? PNB itu yang mana? Nah, akan Bapak permudah, oke? Produk domestik bruto akan Bapak jelaskan di sini. Oke. Ini adalah Indonesia. Kita kan warga negara Indonesia ya. Nah, ini adalah wilayah negara Indonesia. Nah, di dalam wilayah negara Indonesia ada warga negara Indonesia, ada juga warga negara Filipina, dan juga ada warga negara Vietnam yang bekerja. Kemudian di sini ada negara Vietnam, tapi ada warga negara Indonesia juga yang bekerja di sana. Kemudian ini ada negara Filipina, tapi ada warga negara Indonesia juga yang bekerja di sana, ya kan? Kemudian kalau untuk perhitungan PDB, ya, Bapak ulang lagi ya, PDB, produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto itu hanya sekedar pembatasnya adalah wilayah suatu negara. Kan tadi produk domestik bruto adalah produk yang dihasilkan penduduk dari suatu negara, ya kan? Jadi di dalam negara Indonesia ini ada warga negara Indonesia sendiri, ada warga negara Filipina, ada warga negara Vietnam. Ini dihitung PDB. Tapi kalau produk nasional bruto PNB itu produk yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, walaupun warga negara ini ya menghasilkannya di negara lain. Ya. Paham? Nah, ini adalah penjelasan sederhana agar tidak bingung, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan bagi peserta didik menjadi 4 kelompok, ya. Kemudian akan mendiskusikan lanjutan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, sekarang untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1 mendiskusikan mengenai net nasional produk. Kemudian untuk kelompok 2 mendiskusikan mengenai net nasional income. Nah, untuk kelompok 3 mendiskusikan mengenai personal income, dan yang terakhir kelompok 4 mendiskusikan mengenai disposable income. Bapak beri waktu 20 menit. Setelah itu nanti dipresentasikan untuk didiskusikan bersama, oke? Ya, silakan. Oke, anak, waktunya sudah selesai. Bapak harap sudah selesai. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1 untuk pembahasan mengenai net nasional produk. Oke, baik sekali. Saya kira penjelasan dari kelompok 1 sudah cukup baik, bahkan sangat baik ya. Kita lanjutkan untuk kelompok 2, silakan. Net nasional income. Oke, nah ini untuk kelompok 2 ya.
net national income. Akan Bapak sedikit tambahkan, net national income ini tadi kan net nasional produk dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini sebenarnya ya itu kenapa harus dikurangi? Karena kita yang terbebani. Jadi pajak tidak langsung itu biasanya dibebankan kepada pembeli atau kita sebagai masyarakat. Ya, nah itu harus dikurangi karena kita akan mencari income-nya kita itu. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 silahkan. Oke, kelompok 3 juga sudah cukup baik ya, sangat baik malah ya. Tapi Bapak ingatkan lagi untuk kelompok 3 ya, PI itu perhitungannya cukup rumit karena banyak instrumen yang tidak seperti yang lain ya, cuma 2, tapi dari PI cukup banyak. Oke, selanjutnya silahkan. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Oke, ya. Bapak kira cukup baik ini kelompok 4 juga. Ya, semuanya. Ya, terima kasih. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya atau ditanyakan akan Bapak jelaskan dengan senang hati. Oke. Oh ya, silahkan Wahyu. Ya. Oke. Ya. Jadi yang ditanyakan Wahyu tadi tentang transfer payment ya Wahyu. Ya, transfer payment yang dibahas oleh Wahyu tadi. Nah, transfer payment ini sebenarnya transfer payment adalah pendapatan nasional yang juga kita sebagai warga negara itu memproduksi transfer payment. Jadi berupa apa ya transfer payment itu? Nah, ini subsidi. Nah, subsidi transfer payment itu bisa kita katakan sebagai subsidi karena itu sebenarnya pendapatan kita yang kita hasilkan atau hak kita. Pendapatan kan hak ya, anak-anak ya. Nah, yang kita hasilkan tetapi tidak kita terima secara langsung berupa uang, tetapi bisa berupa subsidi tadi. Contoh kita membeli BBM. Ada pernah mendengar BBM bersubsidi? Nah, Pertalite itu merupakan BBM bersubsidi. Nah, Pertalite itu sebenarnya ya harganya di kisaran 8.000. Tetapi kalau kita beli di SPBU pasti harganya sekarang sekitar 7.000 ya. Nah, itu gap antara 7.000 dan 8.000 itu merupakan subsidi. Dan dari mana uang subsidi itu? Dari negara. Negara membayarkan subsidi kita dari hasil kita kerja juga. Jadi membayar pajak, kemudian pendapatan nasional yang kita hasilkan itu ditransferkan berupa subsidi oleh negara untuk kita nikmati juga. Tetapi ingat, tidak langsung berupa uang ya. Itu transfer payment. Gimana Wahyu? Sudah? Oke. Ya, terima kasih Wahyu untuk pertanyaannya. Yang lain? Tidak ada? Oke. Bapak kira cukup untuk hari ini, karena minggu depan kita juga masih membahas mengenai pendapatan nasional. Melanjutkan lagi. Bapak harap peserta didik bisa mempelajari terlebih dahulu agar bisa hidup pembelajarannya seperti hari ini. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata atau salah dari Bapak ya dalam pembelajaran, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat ya. Kita harus menjadi warga negara yang bisa berguna bagi negara, setidaknya tidak menjadi beban bagi negara kita. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak lupa, untuk materi minggu depan ya, materi minggu depan itu mengenai, kalau tidak salah masih pendapatan nasional, nanti ada perhitungan lagi. Jadi disiapkan untuk dipelajari terlebih dahulu. Siap? Oke, Bapak suka semangatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.